Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk murid-murid Bapak di kelas 12 TKJ. Ini ada suara kipas angin, Bapak matiin dulu ya. Ya, kita ketemu secara rekaman lagi nih. Jadi karena hari ini di hari Jumat kan ada rapat orang tua sama guru ya dari Jumat. Jadi guru-guru tetap ditugaskan sama kurikulum kita Pak Fauzi untuk merekam materi pembelajaran buat hari ini. Jadi walaupun kalian gak masuk, tapi tetap ada materi pembelajaran ya. Ini Bapak ngerekamnya dari rumah, jadi mohon maaf kalau pakai kaos. Mudah-mudahan nanti karena malam-malam juga nih Bapak nggak sempet soalnya siangnya kan ngajar tadi apa siangnya ngajar jadi bikinnya bisanya malam. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat kita langsung masuk aja ke materi ini. Jadi Bapak udah nyiapin sebuah PowerPoint nih sambil Bapak apa ya bukan PowerPoint juga slide-slide gini nanti Bapak kasih tahu ya Bapak jabarkan gitu kira-kira. Ini adalah di materi kali ini karakteristik dan tantangan wirausaha. Jadi, Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik serta tantangan dari seorang pewirausaha. Nah, ini Bapak sebagai pengajar juga sebagai pewirausaha juga nih, ya kan? Mungkin ada yang beberapa yang tahu kalau Bapak juga apa bikin kaos, udah pernah Bapak ceritain ya bikin kaos, bikin sepatu, bikin komik ya. Ini di depan Bapak ini jadi Bapak lagi di ruang tamu. No, di depan Bapak ada bentar ya bisa diputar ya. Di depan Bapak ada lemari buku, no. Lemari buku Bapak. No. No, lemari buku Bapak tuh. Itu isinya produk-produk Bapak tuh kebanyakan tuh. Ya, ada komik anak, ada ya dulu lah Bapak sampai sekarang juga masih bikin ya. Mungkin yang follow IG Bapak juga tahu kalau masih sampai sekarang masih apa? Bikin komik, masih pameran juga. Nah, di kewirausahaan ini banyak banget nih apa? Banyak banget konsep bukan konsep ya, banyak banget usaha atau dagangan yang dibuat oleh para pewirausaha. Jadi kamu jangan sampai berpikir kalau pewirausaha itu dagang apa dagang makanan aja, dagang minuman gitu atau apa jualan nggak juga gitu banyak. Kalau Bapak ya kreator ya maksudnya Bapak nulis gitu, nulis diterbitin sendiri, gambar dijual sendiri kayak gitu itu juga termasuk wirausaha. Jadi jangan khawatir semua kamu punya hobi musik mungkin suka main musik gitu kan suka main gitar atau apa gitu bisa aja ngamen-ngamen ya kan ngamen-ngamen itu juga termasuk apa ngamen-ngamen maksudnya bukan ngamen pinggir aja tapi di kafe juga ngamen kan sebutannya kan ya itu juga termasuk pewirausaha juga tuh jadi berwirausaha nggak mengandalkan dari orang lain jadi usaha sendiri gitu itu juga termasuk dari wirausaha ya. Nah, mungkin ini bisa Bapak ambil dulu nih apa salah satu contoh buku Bapak ya. Nih, tuh. Dan ini ada buku apa? Ini zaman dulu nih Bapak bikin tahun berapa nih? Tahun 2004. Wah, mungkin ada yang baru lahir kali ya 2004. Ini yang lumayan baru nih. Baru-baru banget sih. Ini tahun 2000 berapa nih? 2000 berapa ya ini lupa nih. Udah agak lama juga sih ini. Ya nih, contoh-contohnya ya. Jadi Bapak bikin buku juga, gambar juga, jualan juga. Nah, selain apa ya? Selain ngajar nih, gitu. Nah, ini kita akan masuk di karakteristik dan tantangan wirausaha. Nah, kita langsung masuk
karakteristik atau ciri-ciri umum dari pewirausaha. Nah, ini ciri-ciri umum dari pewirausaha adalah sebenarnya udah pernah dibahas ya waktu kalian kelas kelas 11 ya, atau masih ingat apa enggak ya. Tapi kita langsung review lagi. Pertama, oh iya mungkin kalian bertanya-tanya ya, eh, ini absennya mana? Biasanya Pak Widi ada absen gitu. Ada absen, ada link tugas gitu. Tenang, di video ini nanti ada absennya gitu. Jadi kamu tonton aja videonya nanti bakal ada QR code. Jadi QR code-nya langsung di-scan aja ya. Tapi ingat ya ini jamnya Bapak itu kan jam jam bentar ya. Ini jadi sesuai jam pelajaran gitu. Jamnya Bapak itu kan jadi video ini diputer di jam jam berapa ini? Jam 8.30 ya. Mulai dari jam 8.30 selesai di 10.35 ya. 8.30 sampai 10.35 waktu untuk kalian absen dan mengerjakan tugas. Jadi ada tugasnya pas scan QR code. Di mana letaknya? Rahasia. Nanti pokoknya ada di video ini ya. Ciri-ciri umum pewirausaha ini ada 12 nih kalau nggak salah ya. Pertama adalah memiliki semangat berprestasi. Maksudnya apa sih berprestasi? Bukan jadi juara, bukan. Tapi selalu ingin lebih unggul. Sorry, bentar. Selalu ingin lebih unggul dalam mengerjakan segala sesuatu melebihi standar yang ada. Nah, itu ciri-ciri umum pewirausaha itu selalu itu. Maksudnya bukan jadi juara, hebat gitu. Tapi mengerjakan sesuatu melebihi dari standar yang udah ada. Maksudnya apa? Sumpama nih kalau Bapak ngomonginnya dalam bidang, taunya kalau Bapak bidang komik kali ya, komik atau desain ya. Eh, Standarnya kalau buku komik Jepang kan agak kecil ya, ukurannya agak kecil yang komik Jepang di Gramet, eh, agak kecil dan nggak begitu tebel ya, nggak setebel ini gitu kan. Nah ini Bapak bikin lebih besar dan lebih tebal gitu, kira-kira seperti itu ya. Selalu ingin lebih unggul dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, eh, yang ke, waduh, yang kedua langsung yang kedua. Yang kedua mana? Oh, ini kayaknya Bapak lupa ya. Satu, dua. Ya udah, skip dulu. Berarti yang nomor dua ya. Yang nomor tiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Ya, memiliki kreativitas yang tinggi. Hal-hal apa sih kreativitas yang tinggi? Yaitu hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain sudah terpikirkan olehnya. Jadi contohnya tuh kayak mungkin kalau di kemarin tuh ada kelompoknya Rara tuh ketika kelompok KWH yang praktek, ketika orang jual makanan, Rara jual minuman gitu. Itu kreatif tuh termasuk tuh ya out of the box, weh, gitu kira-kira ya. Eh, Contoh karena terbukti ya ketika kelompoknya Rara jualannya beda, terbukti laris gitu. Kemudian adalah berikutnya, eh, nah, memiliki sifat inovasi yang tinggi. Nah, itu memiliki sifat inovasi yang tinggi. Bentar, pulpen Bapak mana? Tadi Bapak nyiapin pulpen. Nah, ini dia. Nah, ini apa sih inovasi yang tinggi itu? Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki. Nah, gitu kira-kira. Jadi dia inovatif gitu karena menerjemahkan sesuatu sehingga mempunyai nilai tambah. Nah, contohnya kalau Bapak ini sih nilai tambahnya apa? Biasanya kalau komik Indonesia kan gaya gambarnya mungkin kurang apa biasa aja gitu. Nah, ini Bapak tambahin nilai tambah yaitu bergaya apa? Komik Jepang kali ya, nyebutnya bergaya manga. Ya, ya manga ya, bukan manga ya. Gitu. Terus yang kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Nah, ini penjelasannya nih. Seorang wirausaha harus menancapkan komitmen yang kuat dalam pekerjaan. Karena jika tidak,
akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya. Nah, ini komitmen tuh penting ya. Komitmen ya, contohnya kamu punya usaha, seumpama bidang sablon. Ya, kamu harus komit di situ. Maksudnya komitmen itu apa sih? Ya mau ngerjain terus-menerus. Gitu. Harus mengerjain terus-menerus, jangan gampang bosenan. Jangan baru berapa hari udah pindah bisnis. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kan kalau kalian intuitnya di situ, intuit itu maksudnya kayak Bapak nih, udah 40 umur udah 40 tahun, masih tetap apa intuit, komit gitu di dalam dunia komik, dalam dunia gambar atau seni visual yang lain, contoh film atau apa musik mungkin gitu. Jadi kalau Bapak komik lah ya. Jadi komitmen terhadap pekerjaan gitu. Itu terus karena udah intuit, udah passion, kira-kira udah passion gitu. Jadi kalian nih 12 TKJ siapapun yang lagi dengerin Bapak nih ya harus apa ya? eh Ibaratnya harus punya cinta gitu, harus punya hobi yang dicintai, punya passion terhadap sesuatu. Boleh apa aja ya? Boleh siapa tahu passionnya apa musik atau passionnya ternyata suka main catur. Kan siapa tahu suka main catur, passionnya ternyata kamu berbisnis bikin ukiran bidak catur, pion catur gitu contoh atau intuitnya sama tanaman gitu. Ternyata kamu bisa jualan tanaman, macam-macam kan sempat heboh ya, sempat happening gitu. Kira-kira gitu. Kemudian memiliki tanggung jawab nih yang keenam. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah nih penjelasannya adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan konsisten. Ini konsisten sih yang paling penting sih kata-kata ini konsisten. Jadi konsisten itu apa sih maksudnya Pak Widi? Konsisten itu terus menerus gitu. Jadi ya nggak boleh bosan gitu. Bapak mulai ngomik itu tahun 2000 habis lulus SMA 2002 deh 2002 belajar apa 2000 belajar 2002 akhirnya bisa produksi sendiri gitu. Jadi bayangin 2002 sampai sekarang gitu 2022 20 tahun harus apa konsisten berdedikasi gitu tapi konsisten harus konsisten kalau kamu suka fashion ya terus di bidang itu memiliki kemandirian yang ketujuh nih poin tujuh ya pasti udah tahu jelas ya orang yang tidak suka mengandalkan orang lain namun justru mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimiliki sendiri maksudnya gini kita memang nggak bisa hidup tanpa orang lain ya tapi yang dimaksud mandiri ini adalah kalau kalian udah intuit ya lakuin gitu jangan jangan ngandel-andelan jangan seumpama bikin bisnis bareng temen temennya tumbang gitu kan gue mau kerja aja gitu terus tiba-tiba kita nggak lanjut bisnis kita itu namanya nggak mandiri itu ya masih menggantungkan sama orang lain ngandelin gitu masih tengok-tengok tengok-tengok sama orang kira-kira sih seperti itu. Berikutnya nomor 8 adalah memiliki keberanian menghadapi resiko. Nah, ini semakin besar resiko yang dihadapi, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Ya, intinya sih kita nggak usah bahas untung ya, tapi intinya harus siap sama resikonya kalau kalian memang mau siap-siap terjun ke dalam dunia wirausaha. Ini nggak gede-gede, nggak tahu-tahu kalian jadi bos ikan lele gitu, bos apa pertanian enggak juga atau peternakan yang enggak. Jualan yang kecil-kecilan juga harus siap menghadapi resiko. Apa sih resiko itu banyak banget. Resiko itu bukan hanya persaingan, bukan hanya kerugian, enggak. Tapi resiko itu banyak banget. Resiko apa dihina sama temen bahkan dikecilin, dikucilkan. Ah lu masa bisnis kayak gituan gitu, kayak gitu-gitu itu udah resiko loh sebenarnya. Cibiran orang lain itu udah resiko, ya. 9, ini mencari peluang. Nah, walaupun Bapak sadar maksudnya mencari peluang ini apa sih? Nah, peluang itu ya cari cari contohnya nih di gambar ini nih. Maksudnya di gambar ini ada orang kan ada gambar kalian lihat gambar kan ada motor kok panjang banget sampai dipanjangin banyak banget. Nah, ini ada sebuah daerah memang pernah viral ya di sebuah daerah di nggak tahu Bapak mungkin di Thailand apa India gitu, Pak. Angkot nggak ada yang melintasi daerah tersebut. Jadi ada beberapa orang yang motornya dimodif agar bisa dinaikin banyak orang gitu buat antar jemput gitu.
Kalau di Jogja malah pakai truk tuh, sempat ada viral tuh apa film pendek tentang orang ibu-ibu yang naik truk tuh pernah tuh ada. Ya, jadi selalu ada peluang dimanapun ada orang kesulitan, kesusah, bukan kesulitan dalam arti kata sulit susah ya enggak, tapi kayak ini daerah nggak ada angkot, kamu bisa sulap motor kamu jadi omprengan kayak gitu tuh, selalu ada peluang. Ya kalau bapak sama juga lah ya, belum ada seumpama yang bisnis sepatu komik gitu ya, bapak peluangnya di situ. Memiliki jiwa kepemimpinan ini. Maksudnya gimana Pak Widi? Kok mempengaruhi kinerja orang lain memberikan sinergi yang kuat demi tercapai tujuan? Ini maksudnya gimana sih Pak Widi? Apakah kita harus jadi bos? Bukan. Maksudnya memiliki jiwa kepemimpinan nih gini. Kan kalian nggak mungkin yang namanya semua, Mak. Kamu di rumah, si Rara mau bikin apa teh jus nih di depan rumah. Maksudnya jiwa pemimpin tuh bukan tiba-tiba si Rara punya anak buah, enggak. Tapi memberikan sinergi yang kuat demi tercapainya tujuan. Dia bisa ngobrol sama tetangganya atau temennya, beli dong gitu. Dia menciptakan sinergi yang kuat sama tetangganya sama temennya, beli dong ini gua minuman gue, atau ke warung apa ke tempat nongkrong sekitar, gue bikin usaha loh gitu kan. Nah ini jiwa kepemimpinan itu ya, kepemimpinan itu yang dimaksud ya. Jadi memberikan apa energi yang kuat kepada orang lain nih, mempengaruhi kinerja orang lain. Jadi orang lain yang lagi aktivitas di situ atau punya punya kegiatan di situ jadi tertarik sama mungkin minumannya si Rara, akhirnya nyobain gitu kira-kira ya. Jadi bukan maksudnya jadi bos, bukan. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki kemampuan manajerial. Nah, ini beda loh manajerial sama manajer. Ya, bukan ya. Beda banget. Kemampuan manajerial adalah mampu menggunakan tenaga dan waktu orang lain untuk mencapai impianan yang merah. Lihat ya. Seorang wirausaha yang cerdas mampu menggunakan tenaga dan waktu orang lain untuk mencapai impiannya. Jadi, kerjasama sama orang lain, mungkin kerjasamanya bukan sama anak buah, bukan. Kalau kamu punya usaha sendiri di rumah, kan nggak punya anak buah. Maksudnya sama orang lain. Contoh, kamu kalau bikin di rumah, bikin ya itu tadi buka pop ice. Maksudnya kan kerja sama orang ya kerja sama supplier, sama agen. Siapa tahu kalau kalian bisa kerja sama dengan baik sama agen, kok gue mau ngambil tiap minggu 2 dus gitu. Kasih gue diskon dong, kan gue tiap hari ngambil. Itulah sebenarnya yang namanya kemampuan manajerial. Karena nih yang di merah seorang wirausaha harus yang cerdas, mampu menggunakan tenaga dan waktu orang lain untuk mencapai impiannya. Jadi gunakan circle kamu ya teman-teman kamu gitu maksudnya ya sekeliling kamu dimanfaatkan. Yang 12 adalah memiliki kemampuan memecahkan masalah. Nah, nih lihat nih Bapak udah ini bikinkan sedikit kira-kira ini cepat-cepat aja ya. Yaitu seorang wirausahawan pada umumnya lebih cepat mengidentifikasikan permasalahan yang perlu diatasi gitu. Jadi mereka bisa tahu nih. Oh iya, tugasnya apa? Nih, sebentar. Langsung di scan aja ya. Nih Bapak kecilin takutnya nggak kebaca. Nah, kalian scan aja nih langsung karena di situ adalah absen dan tugas ya. Absen dan tugas ada di situ semua. Nah, kita lanjut lagi. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah memiliki kemampuan memecahkan masalah. Nah, ini kalian bisa lihat aja nih kamu kalau ketika punya masalah harus apa sih? Satu, pertama identifikasi masalah. Dua, explore informasi. Ketiga, pilih dari informasi-informasi itu mana yang mau kamu kamu gunakan untuk memecahkan masalah kamu. Yang keempat, lakukan yang ide yang buat mecahin masalah. Yang kelima, evaluasi. Kalau belum berhasil, ya balik lagi ke langkah pertama. Identifikasi lagi masalahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi memecahkan masalah ini kan yang namanya masalah semua orang pasti ada. Gitu. Dan ketika kamu berwirausaha, udah pasti bakal banyak banget intinya tetap sabar, tetap tenang. Ya Bapak 20 tahun tetap suka sama komik, tetap suka sama dunia gambar. Jadi jangan kalian anak kelas 12 TKJ yang ngerasa saya nggak punya hobi, nggak punya apa-apa skill saya gitu. Intinya kalau kamu bisa berwirausaha, ya berwirausaha gitu. Kira-kira seperti itu ya. Penjelasan dari Bapak, tugasnya apa, absennya apa, tadi scan QR code-nya ya.
Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa absen karena ini juga tambahan nilai ya buat kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi.